Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan dalam kehidupan kita mengalami situasi yang sulit. Kita menghadapi masalah. Kita bahkan juga mengalami ketidaknyamanan, rasa tidak aman, seperti yang kita alami, yang kita bangsa dan negara kita alami oleh karena merebaknya virus corona. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Kita membaca bagaimana Tuhan mengizinkan bangsa Israel harus menghadapi ujian, harus menghadapi cobaan di dalam kehidupan mereka. Yaitu ketika Tuhan mengizinkan mereka melewati padang gurun selama 40 tahun untuk mereka bisa sampai kepada tujuan, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Apa maksud Tuhan ketika Tuhan mengizinkan mereka menghadapi ujian di padang gurun? Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-8, Tuhan mempunyai maksud, yaitu untuk merendahkan hati mereka. Merendahkan hati mereka, dan Tuhan ingin tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Apakah mereka telah sungguh-sungguh berpegang kepada perintah-perintah Tuhan? Apakah mereka tetap setia kepada ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka? Dengan maksud untuk merendahkan hati mereka. Bahkan di dalam ayat yang berikutnya, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-11 dari Ulangan pasal 8, Tuhan juga mengizinkan ujian terjadi dalam kehidupan bangsa Israel adalah dengan tujuan supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Mengapa? Dan Tuhan mengatakan, apabila engkau nanti sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, apabila lembu, sapimu, dan kambing domba bertambah banyak, emas dan perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ini maksud Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan mengizinkan mereka menghadapi ujian di padang gurun. Mereka mengalami rasanya lapar, tetapi lihat, Tuhan tetap menyediakan mana untuk mereka makan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah tanah yang sangat baik keadaannya. Tuhan ingin supaya mereka, ketika mereka menghadapi pencobaan di padang gurun itu, mereka mengingat bahwa mereka tidak dapat memperoleh itu dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak dapat memperoleh semuanya itu dengan kemampuan mereka. Tetapi Tuhan ingin membuat mereka sadar bahwa semua yang mereka dapatkan itu semata-mata karena berkat Tuhan. Semata-mata karena Tuhan yang memberikannya. Tuhan yang telah memampukan mereka untuk memperoleh semuanya itu. Tuhan mau supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Dan supaya mereka tetap memiliki kerendahan hati, bersandar kepada Tuhan senantiasa. Betapa mereka membutuhkan senantiasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan di bagian lain, di dalam Ulangan pasal 8 ini, firman Tuhan mengatakan bahwa karena Tuhan menyayangi umatnya Israel, sehingga Tuhan mau mengajar mereka, seperti seorang bapa mengajar anaknya. Saudara ingat tentang ilustrasi seekor induk elang. Seekor induk elang yang hendak mengajari anaknya terbang. Maka induk elang ini harus mengobrak-abrik sarangnya, supaya anaknya ini tidak tetap ingin tinggal di dalam sarangnya yang nyaman itu. Sehingga ketika sarang itu diobrak-abrik, dengan terpaksa anak elang itu harus keluar dan mereka harus belajar untuk terbang. Tetapi perhatikan bahwa ketika anak elang ini belum mampu untuk terbang dan sewaktu-waktu mereka dapat jatuh, maka induk elang itu ketika mereka akan jatuh siap untuk menopang, siap untuk menolong anak elang ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Bukankah Dia adalah Bapa kita yang baik? Ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan, maka Dia tetap menjadi Bapa kita yang baik, yang siap untuk menolong kita, yang siap untuk menopang kita. Dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Tuhan hendak mengajari kita supaya kita semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin mengenal dan semakin mengerti jalan pikirannya Tuhan. Ada maksud Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan, masalah di dalam kehidupan kita. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia sangat sayang kepada kita sebagai anak-anaknya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pagi ini, saudara memang saat ini tidak merasa nyaman. Saudara tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Ada mungkin kesulitan-kesulitan yang lain yang saudara harus hadapi. Bangsa kita pun sedang mengalami kesulitan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menolong kita. Pertolongan yang ajaib itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Semuanya ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita tetap bersandar kepadanya, dan supaya kita tetap rendah hati dan tidak melupakan Tuhan kita. Biarlah pagi hari ini dengan rendah hati kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidupku. Dan aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong aku melewati semuanya ini. Bangsa Israel, sekalipun mereka harus memasuki padang gurun, tetapi di dalam Ulangan pasal 8 ini dikatakan, pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Pakaian mereka tidak menjadi buruk di tubuh mereka, dan kaki mereka tidak menjadi bengkak sekalipun mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang 40 tahun lamanya. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan juga memelihara kehidupan saudara dan saya. Yang Tuhan inginkan adalah kita tetap mengandalkan Tuhan, bersandar kepadanya, setia, terus iman kita tetap teguh kepadanya Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini sungguh boleh menguatkan setiap kita. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Haleluya. Amin.